Kita masuk ruangan ini. Iya. Nah, dari jagung. Nah, ini jagungnya kita rebus. Terus ya ini ya? Ya, setelah direbus, ini nanti ini bibit-bibit ini. Uh-huh. Nah, ini bibit ini nanti sampai full ke sini itu sekitar 21 hari. Nah, ini nanti diturunkan ke polybag. Oke. Itu bisa jadi 30 polybag. sudah kena ini. Oke. Gitu. Seperti angka perceraian, Iya. keluarga tidak harmonis, Iya, terus iya. anak sulit diatur. Padahal itu juga belum tentu macet, masih Iya, angsurannya masih. lancar, tapi efeknya Iya, ke dalam sudah, ya. sudah kena. Nah, ini dulu. Terus setelah itu kita tobat riba, perbaiki ibadah. Iya. Setelah itu baru kita mempelajari tentang keluarga. Kenapa? Efek Oh, riba ini betul. efeknya langsung keluarga. Kena Keluarga. dulu. Jadi keluarga dibentuk, keluarga harmonis, ibadah sudah jalan bagus, keluarga sudah harmonis. Ini rezeki akan lapang sendiri. Ini di sini konsepnya. Betul. Nah, setelah itu baru hari kedua kita mempelajari masalah strategi, bagaimana pengelolaan keuangan sampai dengan lelang. Lelang itu sebenarnya prosedurnya seperti apa, cara ngitung limit lelang sampai dengan pajak, eksekusi dan lain habisnya berapa. Jadi misalkan orang belum apa sudah langsung ngomong lelang, langsung panik. Lelang itu kan nanti masih ada limitnya, masih ada sampai perolehan, sampai balik nama, sampai eksekusi berapa. Jadi bisa saja misalkan aset harganya 1,8 dilelang 1,5. Ini pemenang lelang bisa perolehannya juga bisa di atas 1,8. Itu misalkan contohnya seperti itu. Nah, kalau orang sudah paham ini kan tenang nih. Tapi kita juga kejar-kejaran dengan waktu. Bagaimana jual aset tapi tidak dalam kondisi panik finansial. Betul. Iya. Jadi sebelum misalkan ini juga bisa tahu ya, artinya lelang itu kan tidak langsung. Kadang-kadang orang dapat surat peringatan mau dilelang asetnya yang dijadi agunan itu sudah panik ya. Padahal itu nggak mungkin instan langsung gitu ya. Artinya masih bisa kita ikhtiari dengan dijual tadi ya, Pak. Lanjutannya setelah itu? Nah, nanti baru kita memperbaiki bisnisnya. Karena kita harus memastikan dulu bayar utang pastikan dari pendapatan. Bukan dari modal yang ada. Karena kalau kita dari modal itu pasti bangkrut. Iya. Kalau kita lancarnya dari utang, maka kita kena debt trap, bayar utang dari hasil utang. Utang lagi. Nah, rata-rata orang komplikasi. Pertama bayar utangnya dari modal, modal sudah nipis dia utang. Jadi akhirnya modalnya habis, utangnya tambah. Beban hidupnya tambah. Berarti pemasukannya malah berkurang ya. Nah, sebenarnya kalau sudah cash flow sudah kacau seperti ini, harus berani memutuskan cut off dan jual aset. Harusnya aset bisa dari mulai yang tidak produktif. Nah, pilah aset yang tidak produktif untuk dikurangi atau dijual untuk mengurangi hutangnya. Tapi jangan sampai modal usaha yang harusnya diputar malah dipakai untuk bayar hutang. Banyak yang kesini itu begitu mereka siap mental, berani jual aset di awal karena usahanya sebenarnya masih bisa terselamatkan. Jual aset, begitu sudah stabil, dia nabung lagi, paling cuma 1 tahun 2 tahun dia sudah beli aset lagi. Karena sudah tidak ada beban. Daripada harus bertahan malah semakin terpuruk ya. Terutama beban pikiran itu yang paling berat. Karena begitu beban pikiran berat, dia nggak bisa mikir usaha. Nggak kreatif. Sehingga saya selalu menekankan bagi yang masih lancar dipaksakan, jadi jatuh tempo tanggal 10 bayarnya tanggal 30. Nah ini kan lancar-lancar dipaksakan. Terus telat masih di bawah 4 angsuran, kita belum merekomendasikan untuk mikir usaha baru. Karena dia masih stres di situ. Nah, kalau dia dimodali berapapun, uang nanti habis untuk setor karena mental belum terbentuk. Betul. Nah, baru kalau dia sudah ikhlas, sudah berani cut off, berani melepas misalkan jual aset, terus dia sudah mikirnya usaha, baru dia boleh mikir usaha yang lain. Nah, itu dia. Nah, ada pertanyaan mungkin yang akan muncul ketika orang berpikir jangan bayar angsuran dari modal, tapi dari pendapatan, tadi rumusnya. Tapi jika lo faktanya pendapatan ini nggak nutup untuk bayar angsuran, Pak Diono, bagaimana yang harus dilakukan, Pak Diono? Kalau kita hitung misalkan jangka waktu 2 tahun kok kita dari pendapatan tidak bisa ngejar, segera opsi jual aset segera dilakukan, eksekusi di situ. Jual aset.
Terutama saya banyak, misalkan contoh yang sederhana kan seperti ini. Misalkan mobil ini kan bisa jadi aset, bisa jadi utang. Misalkan mobil ini pendapatannya 5 juta, angsuran plus operasional dan lain-lain misalkan 4 juta, berarti dia masih lebih 1 juta. Ini bisa aset, ini bisa dipertahankan. Tetapi kalau angsurannya 4 juta, pendapatannya cuma 3 juta, berarti dia setiap bulan rogosak. Betul, modalnya ke bawah malah. Nah, yang kayak gini nih dicoba dievaluasi. Kalau memang ini pendapatan sudah tidak bisa dinaikkan, ya sudah, ini jadi beban hidup, dilepas saja. Harus dilepas. Contohnya seperti ini. Ya, betul. Aset bisa dilepas. Nah, misalkan gini, dia udah nggak punya aset nih, pendapatannya nggak cukup untuk angsur. Apakah ada opsi untuk nego angsuran atau mungkin penangguhan yang bisa dilakukan, Pak Dio? Bisa. Sebenarnya kan penangguhan bisa. Nah, nanti kan kita akan lihat banknya bank apa, karena beda. Bank umum, BPN, bank umum ini BUMN apa non BUMN atau swasta, ini nanti perlakuannya beda. Oh begitu ya? Bisa. Nah, nanti kita mau misalkan kita menyelesaikan yang kecil-kecil dulu, sehingga pada saatnya ini sudah hapus buku. Kalau sudah hapus buku, berarti kita setornya masuk pokok. Jadi kita bukan mengajarkan orang untuk macet, tapi kita fokus lunasi yang kecil-kecil. Nah, itu. Jadi beda, karena kalau orang ngomong kita sudah memacetkan, enggak, kita kan lunasi kecil-kecil dulu, cuma yang besar belum kebagian. Itu. Karena memang tadi poinnya adalah bagaimana bisa melunasi utang kalau cash flow-nya amburadul, apalagi orang yang sedang bisnis, usaha atau dagang. Uang dagangan atau uang modal yang harus diputar untuk bisa menghasilkan pendapatan untuk bayar hutang malah habis untuk bayar angsuran yang dipaksakan tadi, sehingga dia belum lunas tapi perputaran uangnya sudah mandek. Akhirnya dia makin nggak jelas, dan itu akhirnya kemana? Ya tadi jual ginjal lagi, bunuh diri kemudian. Nah, itu yang jangan sampai terjadi. Ini ilmu luar biasa loh. Kadang-kadang orang nggak ngerti atau sudah ada gambaran tapi belum berani atau belum ini karena pikirannya kalut dan segala macam ya. Dan kalau saya lihat gini Pak Diono, artinya ujungnya ke uang ya. Setelah nanti mental, iman segala macam ya, terutama untuk mental menghadapi tagihan tadi, fokusnya adalah bagaimana menyiapkan cash flow, betul ya Pak Diono ya. Nah, mungkin kembali ke tema kita kancah bisnis, bahwa usaha ya, kita punya ide-ide usaha banyak kok saat ini, usaha yang tidak harus dengan modal besar tapi bisa menjadi solusi keuangan ya. Salah satunya tadi dengan adanya edukasi jamur ya di Ono Jamur. Dan mungkin buat teman-teman juga yang bisa mulai ada ketertarikan ini mau jadi petani ya, nanti bisa belanja melalui Pak Diono. Mungkin bisa disebutkan belanjanya kemana kalau ada teman-teman yang mau belanja bibit Pak Diono. Kalau belanja bibit bisa ke kita, nanti bisa dihubungi nomor saya, atau nanti mungkin searching di Google itu Ono Jamur. Ono Jamur itu ya ada di situ. Dan nanti kita juga ada yang mungkin hari ini yang sebenarnya modalnya kecil tapi bisa untuk bangkit buat keripik jamur tadi. Nah, kalau yang ini silahkan mau datang ke sini, belajar langsung. Kita ajari langsung. Sampai resep-resepnya ya. Sampai resep-resep. Bagaimana sampai jadi pokoknya dari jamur tiram sampai jadi keripik ya. Ya, mungkin cukup ngambil. Kalau keripik aja kan modalnya malah nggak begitu besar. Coba kita itu. Iya. Proses produksi keripik jamur, dia cuma modalnya kan wajar, serokan dan lain di rumah mesti pada punya. Sudah ada lah. Iya. Berarti modalnya beli minyaknya, beli tepungnya, terus beli jamurnya. Jadi mungkin belajaran kan bisa misalkan 5 kilo saja. Kalau 5 kilo kan jamurnya katakanlah 15.000, berarti 75.000. Terus nggak sampai 200.000. Nggak sampai 200.000 sudah bisa produksi. Sudah bisa produksi, dan itu kalau 5 kilo itu kalau dijualnya yang 5.000-an per seon itu jadinya 65. Jadi karena itu tambah tepung, jadi beratnya yang 5 kilo jadi 6,5 kilo. 6,5 kilo, satu bungkusnya misalkan 5.000, itu ketemu 320.000. Modalnya sekitar 200. Lumayan tuh, modalnya gede. Untungnya itu gede loh, di atas 30%. Belum kalau kita mau nitipkan ke kantin-kantin sekolah atau ke warung-warung. Itu faktor itu yang itu untuk 3 harian. Jadi yang buat 3 hari, itu kemasannya yang dibuat kemasan 30 gram. Ya, jajanan apa ya? Iya, itu masuk ke bakul sekitar 1.500.
biar bakul jualnya di 2.000 itu juga cepat. Cuma ya memang itu butuh effort untuk keliling. Betul, untuk ya effort dan ketelatenan tentunya ya. Di situ. Dan ini menarik ini karena saya juga pernah makan sate jamur. Oh iya. Pak Diono itu jadi sate jamur. Saya itu bahannya tentu jamur tiram kan, yang kayak sate pada umumnya, cuma ini menggunakan jamur. Dan kemudian saya coba bumbunya ada bumbu kacang, bumbu kecap. Saya milih yang bumbu kecap, seperti sate kambing. Ternyata rasanya daging karena kita asosiasinya makan sate ya. Dan jamur ini ketika diolah sate bener-bener sate dan karena jamur tadi sifatnya tawar. Jadi mengikuti. Dan itu dikecapin wah itu enak banget, serius dan jelas lebih sehat. Ya saya bukan membandingkan mana yang lebih sehat, tapi kalau orang-orang yang sudah tidak berani makan daging kambing, ini bisa jadi solusi. Penikmat sate yang sudah tidak berani makan kambing terlalu banyak, ini bisa jadi solusi dan enak itu. Harganya tentu jauh lebih murah ya. Mau makan berapapun nggak akan kaku layarnya kalau jamur gitu. Gitu. Sebelum kita akhiri, ada pesan untuk teman-teman mungkin Pak Diono, apakah ini juga kaitannya dengan hutang ya? Mungkin ada pesan bagaimana sih membangkitkan ekonomi, bisa sehat keuangan, dan bagaimana bisa menemukan ide-ide bisnis, mulainya dari mana? Karena ini bisa jadi contoh yang luar biasa dan mungkin jadi sekaligus kesimpulan dari acara kita hari ini dan sekaligus motivasi buat teman-teman. Silahkan Pak Diono. Ya, jadi gini, ini di meja saya, saya di rumah ini banyak kayak gini nih. Ini folder untuk namanya debt mapping. Debt mapping itu setiap orang yang kesini tuh untuk bedahnya dimintai debt mapping dulu. Debt mapping itu utangnya di mana saja. Jumlahnya berapa? Iya, jumlahnya berapa. Sehingga dari debt mapping ini nanti ada skala prioritas untuk menyelesaikan. Terus dia asetnya apa, nanti hal terjelek terjadi apa bisa kita prediksi dari debt mapping. Ini banyak banget Pak Diono. Ini satu orang satu lembar, ini berapa orang yang sudah kesini ya? Ini HP saya yang ini HP saya ini. Khusus untuk hutang? Iya, ini hanya HP yang khusus untuk grup-grup konsultasi. Ini sekitar 24 triliun. Ya Allah. Data di sini. Sayangnya 24 triliun ini utang semua dan kebanyakan macet. Kalau uang coba, kalau cash ini kan luar biasa. 24 triliun nilainya itu. Tapi sayangnya itu nilai utang. Bukan nilai cuan ya. Utang dan mungkin 80% sudah utang yang sudah telat, jadi bukan utang sehat lagi. Utang ini telat. Kan 24 triliun itu di sini di HP ini. Jadi sebentar Pak Diono. Pak Diono ini sedang bantu orang menyelesaikan hutang 24 triliun ya. Artinya kan seperti itu. Ya 24 triliun loh, kebayang nggak teman-teman? Ini ada sekumpulan orang dengan total hutang 24 triliun dan Pak Diono sedang bantu mereka untuk menyelesaikan. Kemudian lanjut Pak Diono. Di sini. Nah, nanti banyak juga yang kebanyakan orang yang kesini itu sudah dalam kondisi tanda kutip stroke. Usaha sudah nggak jalan, terus modal sudah habis, aset sudah habis, utang masih banyak. Ini yang berat. Sebisa mungkin konsultasi ke kita dalam kondisi masuk angin. Jadi usaha masih jalan, aset masih, utang masih. Jadi contoh masuk angin misalkan pendapatannya dia 10 juta, angsuran misalkan 10, tapi kan belum biaya hidup. Jadi kalau dikurangi biaya hidup katakanlah sisa 5 juta, angsuran 10. Ini kan masuk angin ini. Kita cuma di sini nanti ada skala prioritas, nanti akan sehat. Itu lebih mudah. Kalau yang masuk angin ini bisa opsinya cuma memperbaiki usaha, tidak mesti harus jual aset. Tapi ini banyak yang selamat. Banyak yang selamat. Terus kalau yang sudah tidak punya usaha, coba refleksi diri kembali lagi. Karena sering, kayak saya juga ngalami dulu, usaha bibit jamur ini kan sudah saya rintis sejak kuliah. Sudah mulai kuliah. Saya kuliah pakai ini, terus saya terlena bekerja di perbankan dan lain-lain, saya resign, terus ketipu dan lain-lain, bangkrut. Baru saya kepikiran untuk kembali ke usaha masa kuliah, dan ini yang menyelamatkan pada saat di titik-titik kritis hidup itu. Saya mulai dari sini, dari jamur. Ya untuk istilahnya untuk makan sehari-hari. Jadi walaupun sedang terpuruk pun urusan perut aman dulu lah. Itu setelah meninggalkan dunia perbankan. Dan itu jadi coba kita sering meninggalkan usaha yang awal untuk mengejar yang besar. Ini lupa. Nah pada saat terpuruk coba ini kita gali lagi. Justru berkahnya juga di situ ya. Dari situ. Nah di situ terus nanti yang sudah setruk-setruk itu coba silaturahmi ke teman ke apa.
untuk jualkan produk orang lain. Jadi dropshipper. Jadi kayak saya kan tahun 2015 kan mulai dropshipper MBO Pro. Nah, iya. Alhamdulillah dari situ juga bisa untuk mulai nyambung hidup juga. Jadi dari bibit jamur ya, dari MBO Pro jalan. Iya. Nah itu sambil sedikit-sedikit saya juga yang kecil-kecil, yang utang ke teman 100-200 bisa membayar pakai itu. Nah, sehatkan keuangan intinya. Dan mudah-mudahan teman-teman nih ada manfaat dari video ini, karena kita bahas bisnis sekaligus bahas tentang solusi utang. Dan harapan saya yang nonton video ini jangan ada yang namanya tercatat di debt mappingnya Pak Hadiono. Artinya masih sehat. Jangan sampai Anda datang ke sini untuk konsultasi dan nama Anda tercatat di tumpukan kertas debt mapping ini, ya. Tetapi bisa datang ke sini justru sharing bisnis, ya, kulakan jamur, belajar bikin apa namanya tadi keripik jamur, ya, jamur crispy. Jangan datang ke sini, Pak, saya stroke, waduh, nanti nama Anda ada di tumpukan ini, jangan sampai masuk ke yang grup 24 triliun tadi. Gitu ya Pak Diono, ya. Terima kasih waktunya Pak Diono. Ini ada pembelajaran yang luar biasa. Mulai sekarang, jika ada masalah keuangan, selalu fokuslah untuk cari peluang, ya, bukan mencari hutang lagi. Jangan nambah lubang baru, tapi coba fokuslah untuk menutup lubang dengan menyiapkan keuangan Anda. Kalau Anda sedang bingung dengan masalah keuangan, Anda boleh kontak Pak Diono juga, ya. Kalau Anda yang sedang mencari usaha dan berminat untuk menjadi mitra di bibit jamur ataupun menjadi petani jamur, silahkan, dan nanti akan diedukasi oleh Pak Hadiono. Matur nuwun, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan jadi jariah. Sukses selalu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.